meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. من الهامسات إلى العاصمة وأسجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya salat memiliki kedudukan yang sangat terhormat, agung lagi mulia di dalam Islam. Salat dalam Islam ibarat kepala bagi wujud sebuah jasad. Maka tidak mungkin terbayangkan kalau seandainya di dalam jasad itu kalau tidak ada kepala. Oleh karena itu, tidak heran bila salat ini merupakan rukun kedua daripada rangkaian 5 rukun Islam, bahkan menjadi rukun yang paling ditekankan setelah syahadatain. Salat juga merupakan tiangnya agama, dan barang siapa yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan sebaliknya juga, siapa saja yang telah meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agamanya. Salat juga menjadi amal yang paling utama karena merupakan kontak dan hubungan langsung, bermunajat antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mengerjakan salat, maka dia sesungguhnya sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Para pendengar yang budiman, salat adalah mata air yang jernih yang mengalir kekuatan, keteguhan dan rahmat dengan deras sekali kepada seorang hamba, sekaligus membersihkan kotoran dosa dan kesalahannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan salat 5 waktu adalah laksana sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Lalu dia mandi padanya setiap hari 5 kali. Kemudian Al-Hasan mengatakan, lantas adakah kotoran yang tersisa darinya? Sesungguhnya amal yang pertama akan dihitung pada hari kiamat pun itu adalah salat. Jika salatnya baik, maka sesungguhnya seluruh amalnya akan baik. Ya, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Maka apabila salatnya baik, maka berarti akan beruntung dan selamat. Dan apabila salatnya jelek, maka dia akan merugi dan tidak beruntung. Apabila salat fardunya kurang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah salat sunnahnya hambaku ini yang dapat menyempurnakan kekurangan salat fardunya. Kemudian setelah itu dilihat, maka lihatlah amalan-amalan yang lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa agungnya kedudukan salat fardu, maka hal yang selayaknya diperhatikan adalah menunaikan salat fardu secara berjamaah untuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki diperintahkan untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah di masjid. Berbeda dengan kaum wanita, mereka lebih utama menunaikan salat fardu di rumahnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang senantiasa menunaikan salat berjamaah di masjid. Kenapa? Dia akan memperoleh pahala yang melimpah. Sebab salat berjamaah memiliki 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Kita lihat riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Terlebih lagi khususnya salat subuh dan isya. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita sekalian. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kulluh. Siapa yang salat isya berjamaah,
maka dia seolah-olah salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka bagaikan salat satu malam penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap ayunan langkah kaki kita melangkah ke masjid, maka akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita termotivasi, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ati aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Barang siapa yang berwudu, kemudian wudunya dengan sempurna dengan maksud untuk mengerjakan salat, kemudian dia berangkat dengan berjalan kaki menuju masjid untuk mengerjakan salat wajib, lalu dia salat berjamaah bersama kaum muslimin, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat seseorang dengan berjamaah lebih utama dan lebih banyak pahalanya beberapa derajat daripada salat sendirian di rumah ataupun di pasar. Hal ini dikarenakan apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dan tidak ada niatan lain kecuali untuk salat, dan tidak melangkahkan kakinya kecuali karena salat, maka akan ditinggikan derajatnya dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya hingga dia masuk masjid hanya untuk salat. Dan para malaikat akan berselawat kepadanya, ya, kepada seorang di antara kalian selama masih berada di tempat salatnya, seraya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sayangilah dan ampunilah dia selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Para pendengar, di dalam kitab Dalilul Falihin Litturuq Riyadhus Salihin disebutkan bahwa yang dimaksud penghapusan dosa pada hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita merasa iri dengan pahala orang-orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid. Mereka memperoleh pahala yang besar dan melimpah. 5 kali dalam sehari mereka melangkahkan kakinya menuju masjid. Setiap langkah mereka dicatat pahala dan dihapus dosa serta ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita rajin menunaikan salat fardu di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.